diabetisi, apa kabar? Tahun ini adalah tahun yang istimewa karena pada tahun 2021 ini tepat 100 tahun sejak ditemukannya insulin. Jadi topik kita kali ini masih membahas tentang insulin ya. Nah, sahabat diabetisi, insulin adalah satu-satunya hormon yang bekerja menurunkan kadar glukosa darah. Nah, pada pasien diabetes mellitus tipe 1, kadar insulin tubuh ini sangat rendah atau bahkan tubuh tidak menghasilkan insulin sama sekali. Sehingga pada pasien diabetes mellitus tipe 1 akan dibutuhkan terapi suntikan insulin. Sebaliknya pada diabetes mellitus tipe 2, yang terjadi adalah resistensi insulin atau hormon insulin ini tidak bisa bekerja dengan sempurna karena gangguan pada reseptornya. Pada awal-awal terjadinya resistensi insulin ini, tubuh akan merespon dengan meningkatkan sekresi insulin. Jadi kalau kita ukur kadar insulinnya justru tinggi di episode awal dari diabetes mellitus tipe 2 ini. Tapi seiring perjalanannya, maka keluarnya insulin ini makin menurun. Sampai pada satu titik, pasien diabetes mellitus tipe 2 ini juga mungkin memerlukan insulin. Pada keadaan tertentu, pasien diabetes mellitus tipe 2 ini juga bisa membutuhkan insulin, misalnya pada kondisi kadar glukosa darah yang sangat tinggi atau kita sebut dengan hiperglikemia akut yang dapat menyebabkan kegawatan diabetes. Nah, pada keadaan tersebut, kadar glukosa darah harus diturunkan dengan cepat mempergunakan insulin. Keadaan lain yang membutuhkan terapi insulin pada diabetes mellitus tipe 2 adalah ketika dibutuhkan penurunan kadar gula darah dengan cepat, misalnya ketika sedang persiapan suatu prosedur tindakan, misalnya operasi. Nah, pada keadaan tersebut, pasien diabetes mellitus tipe 2 juga dapat membutuhkan terapi insulin. Nah, tentang hal ini, biasanya dokter akan memberitahu Anda kalau memang membutuhkan terapi suntikan insulin. Nah, saya ingin mengajak sahabat diabetisi untuk mengetahui lebih lanjut di mana sih insulin ini diproduksi oleh tubuh. Insulin dihasilkan di sel beta pankreas. Yuk kita cari tahu lagi tentang pankreas dan insulin ini. Pankreas adalah organ yang berada di dalam tubuh kita, tepatnya di rongga perut, dan disebut juga sebagai kelenjar ludah perut. Dalam pankreas ini terdapat pulau pankreas atau islet pankreas. Nah, pulau pankreas ini disebut juga dengan Pulau Langerhans, yaitu daerah di pankreas yang mengandung sel-sel endokrin atau sel-sel yang menghasilkan hormon. Pulau Langerhans ini ditemukan pada tahun 1869 ya oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Paul Langerhans. Jadi namanya dipergunakan untuk memberi nama pulau pankreas ini. Nah, di dalam pulau pankreas ini ada beberapa sel, beberapa jenis yang menghasilkan hormon. Dua yang paling penting adalah sel alfa pankreas yang menghasilkan hormon glukagon dan sel beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Insulin dan glukagon ini bekerja menghasilkan kadar glukosa darah yang stabil. Nah, bagaimana kerjanya? Sahabat bisa lihat di episode sebelumnya, episode 16 yang kita gunakan untuk membahas bagaimana sih cara tubuh mengatur kadar glukosa darah.
Nah, hormon insulin ini kalau dilihat dari molekulnya itu sebenarnya merupakan protein atau polipeptida. Nah, seperti protein lain pada umumnya, dia disusun oleh asam amino. Jadi ada rangkaian asam amino yang membentuk rantai. Nah, di dalam molekul insulin ini ada 51 asam amino, di mana dia terbagi menjadi dua rantai, yaitu rantai A atau rantai alfa yang terdiri dari 21 asam amino dan rantai B yang terdiri dari 30 asam amino. Dan berat molekul ini secara keseluruhan adalah 5,7 kilodalton. Nah, kedua rantai ini, rantai A dan rantai B ini dihubungkan oleh dua jembatan atau yang kita sebut dengan jembatan disulfid. Nah, sahabat diabetisi, insulin ketika dihasilkan oleh tubuh itu ada dalam bentuk proinsulin dan dia disimpan dalam vesikel atau kantongan yang siap lepas dan berada dalam bentuk heksamer. Jadi heksamer itu terdiri dari 3 dimer yang dihubungkan oleh 2 ion zinc. Jadi kalau dimer terdiri dari 2 monomer. Dan dia tersimpan di dalam kantongan yang ada di sel beta pankreas ini siap untuk lepas. Nah, apa yang memicu keluarnya insulin ini? Yang memicu keluarnya insulin ini adalah peningkatan kadar glukosa darah. Dan ketika dilepas ke dalam aliran darah, maka heksamer ini akan dengan cepat mengalami disosiasi menjadi dimer dan kemudian menjadi monomer yang siap bekerja dan aktif secara biologis. Nah, pada awal pembentukannya, seperti saya sampaikan tadi, dia ada dalam bentuk proinsulin. Dan ketika lepas dalam bentuk insulin, dia akan melepaskan juga suatu peptida penghubung atau kita sebut dengan connecting peptide, disingkat dengan C-peptide. Nah, insulin dan C-peptide ini berada dalam ukuran yang setara atau kita sebut sebagai equimolar. Nah, sebagai contoh, kalau ada 2 insulin berarti ada 2 C-peptida. Kalau ada 10 berarti ada 10. Nah, insulin ini akan dengan cepat aktif berikatan dengan reseptornya. Sehingga kalau kita ukur kadarnya, mungkin kita tidak mendapatkan angka yang sesungguhnya. Jadi, dalam praktek sehari-hari untuk mengetahui seberapa sih fungsi sel beta pankreas ini, yang diukur oleh dokter adalah connecting peptide ini. Karena jumlahnya yang equimolar, jadi kadar C-peptide ini dapat mencerminkan berapa sih jumlah insulin dan mencerminkan atau merefleksikan fungsi sel beta pankreas. Nah, pada pasien diabetes mellitus tipe 1, kadar C-peptide ini rendah. Nah, sahabat diabetisi, keluarnya insulin dari sel beta pankreas ini atau kita sebut istilahnya dengan sekresi insulin endogen ini bersifat dinamis sebagai respon terhadap kebutuhan fisiologis tubuh. Saya bisa bedakan menjadi 2 jenis sekresi insulin. Sekresi insulin dalam kondisi basal dan sekresi insulin dalam posisi pasca makan. Sekresi insulin dalam kadar basal terjadi konstan sepanjang waktu dan sekresi insulin ini akan dengan cepat meningkat merespon peningkatan gula darah setelah asupan makanan. Sekresi insulin ini segera menurun setelah kadar glukosa darah mencapai normal. Jadi, pada saat aktivitas, pada saat istirahat, atau bahkan pada saat tidur sekalipun,
Sekresi insulin itu tetap ada dalam posisi insulin basal. Sedangkan pada saat kita makan akan terjadi lonjakan sekresi insulin prandial. Nah, sahabat diabetisi, terapi suntikan insulin ini meniru pola sekresi insulin endogen yang fisiologis ini. Jadi, kalau sahabat mendapatkan terapi injeksi insulin, maka prinsipnya adalah memberikan insulin basal dan kemudian bila diperlukan juga diberikan insulin prandial. Nah, kadang-kadang dibutuhkan injeksi 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali sesuai dengan kebutuhannya. Insulin yang dapat digunakan sebagai insulin prandial adalah insulin yang kerjanya singkat atau insulin yang kerjanya cepat. Sedangkan insulin yang bekerja sebagai insulin basal adalah insulin yang kerjanya menengah atau insulin yang kerjanya panjang atau bahkan yang ultra panjang. Nah, tentang jenis-jenis insulin ini kita akan bicarakan lagi pada episode berikutnya. Nah, sahabat mungkin berpikir ya, bagaimana sih caranya membuat insulin supaya bekerja singkat atau cepat, atau bekerja menengah, atau bekerja panjang, atau ultra panjang ini. Nah, sahabat, teknologi yang ada saat ini memungkinkan untuk memodifikasi susunan asam amino pada molekul insulin tersebut sehingga akan diperoleh jenis insulin sesuai dengan kebutuhan ini. Tentang hal ini kita bicarakan lagi pada episode berikutnya ya. Jadi simak terus kanal YouTube Ratna Saraswati, beri komen dan juga silahkan share kalau dianggap bermanfaat. Sampai jumpa.